Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Darwati dengan NIM 290215014 dari Prodi Akuntansi Regular Plus. Pada video ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Perilaku Organisasi dan dosen pengampu yaitu Bapak Rahmat Pramukti SE MSI. Di sini saya akan membahas tentang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Pertama, saya akan menjelaskan pengertiannya. Serikat pekerja adalah merupakan organisasi perkumpulan para pekerja atau buruh yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja. Ia didirikan agar karyawan dapat menyelesaikan masalah terkait pemenuhan hak mereka oleh perusahaan. Nah, pembentukan serikat pekerja di Indonesia juga sudah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pada pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat juga dasar hukum lainnya perihal berdirinya serikat pekerja, yakni pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000. Isinya sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan berkumpul, berserikat, mengutarakan pikiran atau ide secara lisan maupun tulisan, merupakan hak segala warga. Maka setiap pekerja berhak akan mendapatkan kehidupan yang layak dan punya kedudukan yang sama di mata hukum. Yang kedua, yaitu untuk memenuhi kemerdekaan berserikat, buruh memiliki hak untuk membentuk, mendirikan, mengembangkan serikat kerja yang demokratis, terbuka, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, dengan terpenuhi hak-hak buruh, diharapkan hubungan industri dapat semakin harmonis, dinamis, dan adil untuk semua pihak. Pihak perusahaan pun dapat mengoptimalkan bisnisnya tanpa ada kendala sosial konflik perusahaan. Nah, SPSI sendiri ini merupakan organisasi serikat pekerja swasta terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah diakui pemerintah sejak Kongres SPSI kedua pada tahun 1985 silam di Jakarta. Pembentukannya merupakan sebuah sejarah bagi para pekerja di Indonesia. Seperti bagaimana mestinya, SPSI adalah berfungsi menjadi sebuah organisasi yang membantu melindungi para pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka. Berikut yaitu sejarahnya. Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia mempunyai sejarah panjang. Gerakan organisasi buruh di Indonesia dimulai sejak abad 19, sekitar tahun 1879, yang ditandai dengan lahirnya NIOG atau Nederland Onderwerpen Genootschap sebagai serikat pekerja pertama yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda. Setelah itu lahirlah serikat pekerja lain berdasarkan sektor dan profesinya. Pembentukan serikat pekerja di kalangan pekerja Belanda ini telah mendorong terbentuknya serikat pekerja di kalangan pekerja Indonesia. Tahun 1908, Vereniging van Spoor en Tram Personeel atau VSTP, serikat pekerja dari kalangan pekerja Indonesia terbentuk. Nah, setelah Indonesia merdeka, perkembangan serikat pekerja di Indonesia berkembang dengan sangat cepat. Banyak partai politik yang membentuk serikat pekerja. Antara lain yaitu ada Nahdlatul Ulama atau NU, membentuk Serikat Buruh Muslim Indonesia atau Sarbumusi, Partai Nasional Indonesia (PNI) membentuk Kesatuan Buruh Marhenis, KBM, Partai Komunis Indonesia (PKI) membentuk Kesatuan Buruh Marhenis atau SOBSI, Jurnal Kosmik Hukum. PNI juga
berperan melahirkan serikat-serikat buruh seperti Persatuan Sopir Motoris Indonesia, Serikat Anak Kapal Indonesia di Tanjung Priok, Persatuan Jongos Indonesia, dan OS Java Spur Indonesia di Surabaya. Nah, SOPSI yang berafiliasi dengan PKI merupakan organisasi buruh pertama. Setelah Perang Dunia Kedua, keberadaannya dinilai cukup penting dalam peta kondisi politik Indonesia saat itu yang dipengaruhi sosialis dan komunis. Setelah itu, pada era pemerintahan Soeharto, SOPSI ini dibubarkan karena dianggap sebagai kaki tangan PKI. Pemerintah Soeharto kemudian membentuk Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI. Saat itu eranya organisasi tunggal. SPSI menjadi pusat organisasi gerakan buruh seluruh di Indonesia sebagai wadah tunggal pekerja Indonesia selama masa Orde Baru pada saat itu. Di era reformasi, muncul fenomena baru di dalam hubungan industrial di Indonesia, yaitu munculnya serikat pekerja yang baru. SPSI pun tidak lagi menjadi wadah tunggal dan berubah menjadi organisasi independen, sebagaimana serikat pekerja lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Serikat Pekerja. Serikat pekerja bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokrasi, dan bertanggung jawab. Nah, adapun tujuan SPSI ini dibentuk yaitu satu, dapat membela hak-hak pekerja. Di sini untuk mendukung karyawan yang memiliki masalah hak dan kewajiban saat mereka bekerja di dalam perusahaan. Yang kedua yaitu memperbaiki aturan di perusahaan karyawan. Maksudnya yaitu jika ada satu hal atau aturan tertentu di perusahaan baru ini terlihat menjadi masalah seiring berjalannya waktu, dapat menyebabkan kerugian pada karyawan, maka serikat pekerja dapat berperan sebagai penengah antara karyawan dengan manajemen perusahaan. Misalnya diadakan adanya perundingan dan nantinya akan ada penyesuaian aturan yang berlaku agar kedua belah pihak sama-sama tidak merugi. Yang ketiga yaitu menyampaikan aspirasi karyawan pada perusahaan. Maksudnya di sini adalah sebisa mungkin nih karyawan harus menghindari keputusan-keputusan sepihak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, untuk bisa membantu karyawan agar pendapat mereka juga turut didengar oleh perusahaan, maka SPSI ini atau serikat buruh ini juga dapat membantu menyampaikan aspirasi atau pendapat para anggota-anggotanya. Selanjutnya, adapun manfaatnya yang pertama yaitu dukungan dari sesama pekerja untuk memperjuangkan haknya. Yang kedua, menciptakan hubungan komunikasi yang baik dengan perusahaan. Yang ketiga yaitu pendamping karyawan apabila menerima perlakuan yang tidak adil dari perusahaan. Yang keempat, menciptakan hubungan yang sehat dengan karyawannya. Nah, jadi ternyata pada zaman dulu nih karyawan itu kerja tuh bisa dituntut sampai dengan 16 jam per hari. Kenapa bisa ya? Coba kita simak video berikut. Sehari-hari, banyak dari kita dituntut untuk bekerja di tempat pekerjaan kita kurang lebih selama 8 jam dalam sehari. Tapi, mengapa kita harus bekerja selama itu? Kenapa 8 jam adalah patokan waktu kerja kita? Jika ditarik ke belakang pada zaman revolusi industri terjadi, banyak perusahaan menginginkan jumlah produksi yang terus meningkat dan terus lebih banyak. Hal ini membuat para tenaga kerja di pabrik dipaksa bekerja selama 10 hingga 16 jam sehari. Bayangkannya saja sudah melelahkan. Tapi kemudian pada 1 Mei 1886, gerakan buruh di Amerika Serikat memprotes waktu kerja tersebut. Mereka menuntut 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jam untuk bersenang-senang dalam sehari. Hingga akhirnya kemudian tanggal tersebut menjadi sejarah dan diperingati sebagai Hari Buruh Sedunia tiap tahunnya.
Meskipun demikian, baru perusahaan mobil Ford saja yang setelah itu memakai waktu kerja 8 jam tersebut dalam sehari. Akibat waktu yang lebih pendek tersebut, pekerja perusahaan mobil Ford merasa lebih fleksibel dan justru lebih produktif dalam bekerja. Akibatnya dalam beberapa tahun, perusahaan Ford ini mendapat untung yang sangat besar sehingga akhirnya waktu kerja 8 jam tersebut ditiru oleh banyak perusahaan lain. Meskipun begitu, tak semua tempat kerja menggunakan waktu kerja 8 jam dalam sehari. Contohnya, banyak perusahaan di Jepang yang memiliki budaya untuk menuntut pekerjanya bekerja lebih dari 8 jam sehari. Akibatnya, banyak pekerja di Jepang yang stres, tidak produktif, hingga tidak sempat memiliki keturunan karena sibuk bekerja. Ya, jadi setelah mengetahui sejarah panjang tersebut, semoga kita bisa semakin memanfaatkan waktu kita untuk terus digunakan sebaik-baiknya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.